Makanya kan kalau mau tidur malam kasih perhitungan kalau air belum masuk itu jarang sing makan. Kadang juga sing makan. Mas. Nah, kalau makan juga rasa beda ini mau beda di mana? Mau buang airnya di mana? Uniknya kita di Maluku adalah daerah kepulauan yang pulau-pulaunya kecil dan jaraknya antar pulau cukup jauh. Kita di Jasira atau Semenanjung Lei Timur banyak juga airnya, tetapi terbatas. Dengan pertumbuhan kota yang begitu luar biasa, ya, begitu pesat, menyebabkan di kawasan Lei Timur ini itu luar biasa, Pak, konversi lahannya ke permukiman. Dampaknya apa? Fungsi hidrologisnya akan berubah. Kalau kita lihat bahwa tingkat pertumbuhan permukiman di daerah Halong ini belakangan kan agak mengkhawatirkan juga. Nah, kalau konteks Kota Ambon sendiri, dengan adanya perubahan tutupan lahan akan berpengaruh pada kemampuan menyimpan air. Nah, kalau kita tarik kembali ke Halong, ya, di mana salah satu daerah yang mempunyai potensi, ya, ada beberapa sumber air di situ. Untuk memasok stok air di Kota Ambon ada dari daerah tangkapan di Halong. Ya. Dia letaknya daerah ketinggian, Pak. Letaknya daerah ketinggian, sedangkan air itu berada di daerah lembah. Itu yang menyebabkan kenapa Halong itu agak sulit air. Sulit air bukan karena airnya tidak ada, tetapi untuk menaikkan air dari lembah ke arah puncak gunung itu agak mengkhawatirkan atau butuh energi besar, butuh biaya besar. Sekolah kami ini adalah merupakan sekolah SMP tertua di Kota Ambon yang berdiri sejak tahun 1950. Pada saat itu peletakan batu pertama untuk sekolah ini adalah Bapak Presiden Soekarno. Jadi sekolah ini pada tanggal 10 Agustus sudah berusia 73 tahun. Pemerintah memberikan air lewat perusahaan daerah air minum, PDAM di Ambon, namanya PDAM Kota Ambon. 2 tahun belakangan ini airnya bagus sekali, dia mengalir. Tetapi untuk biaya pemasangan lumayan lah, Pak. Dengan catatan PDAM hanya memberikan 1 pipa dari pipa induk ke rumah. Nah, akan membengkak apabila rumah kita jauh dari pipa induknya. Itu yang biru itu sumur bor yang dibor sama balai sungai. Cuman sempat jalan sekitar 2016, tapi awalnya bornya di sebelah sana, di tempat lain dengan dia punya panel surya semua sudah lengkap. Karena di sana tidak berfungsi dengan baik, dipindahkan ke sini. Proyek ini tidak sempat jalan, jadi baru pengerjaan pengeboran belum selesai sudah di stop pekerjaannya. Ketika saya kekeringan air itu kan karena untuk ke sekolah saja, saya kalau tidak ada air sama sekali itu saya mandi hanya 1 gayung. Bahkan kadang cuci muka saja seperti itu. Jadi itu sangat sulit bagi saya dan itu karena air kan merupakan salah satu hal yang penting dalam kehidupan saya. Jadi dengan proyek ini semoga saya bisa mendapatkan air yang lebih banyak lagi. Jadi kita memang waktu itu proses belajarnya luar biasa. Belajar untuk IT, belajar bagaimana kita mau implementasi kegiatan presisi ini untuk anak-anak. Jadi dari Project Virginia, anak-anak teman-temannya yang lain itu menjadi percaya diri dan mau berusaha seperti Virginia. Dan untuk di lingkungan Virginia, menurut saya proyeknya itu sangat luar biasa karena dengan usia anak SMP, dia bisa menghasilkan sebuah ide sampai kepada hasilnya dan hasilnya itu tentu bermanfaat. Pada kegiatan presisi di SMP itu kan guru saya mewajibkan untuk membuat suatu proyek yang mungkin bisa membantu keadaan lingkungan. Ini adalah tempat kami melakukan observasi atau sumber belajar kami, sekaligus mengambil sampel air untuk diuji lab. Hasil lab tersebut berasal dari Balai Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Maluku tahun 2021.
Dari hasil lab memperlihatkan bahwa air tersebut tidak layak untuk digunakan. Maka dari itu saya membuat sebuah proyek angker yang dapat menyaring air kotor menjadi air yang bersih agar air tersebut bisa digunakan dengan layak dalam kehidupan sehari-hari. Proses pembelajaran ini karena berbasis proyek, jadi anak-anak diarahkan untuk melihat konteks lingkungan dia, diri dia, kira-kira apa yang bisa dikembangkan. Untuk mengimplementasikan ini secara terus-menerus, menurut kami, proses pembelajaran sekarang itu harus berpusat pada peserta didik. Jadi kami selalu berkoordinasi dengan guru, berkoordinasi dengan orang tua, karena memang sumber belajar anak itu tidak terbatas pada sekolah. Tujuan air keran kreatif itu untuk membantu masyarakat sekitar untuk menggunakan air secara efektif dan efisien. Walaupun dengan air yang sedikit itu bisa mencukupi kebutuhan air yang ada di rumah maupun masyarakat atau lingkungan sekitar. Ya, apalagi kalau sudah pakai air keran kreatif bisa untuk masak. Airnya tidak berasa karena di situ di dalam air keran kreatif itu ada arang yang dapat membunuh rasa air tersebut atau bau. Ya, awalnya mengkampanyenya itu pertama saya membuat film atau membuat video atau dokumentasi dari bagaimana saya membuat proyek angker ini, dan setelah itu saya putar di laptop dan saya datang dari rumah ke rumah untuk menjelaskan apa itu angker, dan saya menawarkan kepada tetangga-tetangga atau masyarakat yang melihat video tersebut apakah mau menggunakan angker ini atau tidak, dan mungkin banyak masyarakat yang merespon mau, dan ada 4 tetangga atau 4 warga yang sudah memakai angker yang saya buat. Mereka merasa bahwa air keran kreatif ini sangat membantu ketika musim hujan. Mereka dapat menapis, bahkan ketika mereka punya bak penampung air kan, penampung bak air hujan, dan ketika ada musim kemarau bahkan misalnya ada instalasi yang rusak ataupun pump tidak jalan, dengan air keran kreatif ini dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan mandi, cuci, pakai, bahkan juga bisa memasak. Jadi banyak sekali, apalagi yang sumber airnya dari sumur. Kalau orang Ambon sumur itu perigi. Jadi ada sumur yang menyebabkan banyak penyakit. Itu dengan hasil proyek dari Virginia itu bisa digunakan, dan saya sudah merekomendasikan di lingkungan saya juga, dan nanti saya minta tolong Virginia untuk mensosialisasikan cara membuatnya sehingga orang-orang di lingkungan saya juga bisa mengurangi dampak air berkapur untuk kesehatan tubuh mereka. Jadi menurut saya itu sangat bermanfaat untuk digunakan, caranya yang mudah dan juga bahan-bahannya yang gampang untuk diperoleh. Sebenarnya kan kalau proyek itu dia jalan, berhasil, terus masyarakat bisa menikmati, kan masalah air yang sudah bertahun-tahun itu sudah bisa diatasi. Virginia adalah anak yang tertua yang menjadi motivator bagi kami keluarga dan juga adik-adiknya. Ketika kecil sampai besar dia hidup dalam semua keterbatasan, tetapi dia tidak pernah mau menyerah karena kami memang mengajarkan hal itu kepada mereka. Virginia memang anak yang hebat. Bagi kami, terutama bagi saya orang tua, meskipun kami hidup dalam keterbatasan, tapi kami sangat bersyukur punya 3 anak yang hebat. Karena itulah anugerah terindah yang Tuhan berikan buat kami. Saya
saya sekolah itu kan sangat susah karena keadaan orang tua saya. Jadi di sini saya bertindak untuk bisa mengikuti segala lomba yang ada supaya bisa mendapatkan uang dan bisa membayar uang sekolah, bahkan bisa mendapatkan beasiswa untuk saya bisa sekolah. Karena yang saya harapkan itu saya hanya mau sekolah dan bisa menjadi orang yang sukses supaya bisa membanggakan kedua orang tua saya.